Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing Ulumul Quran, Bapak Haji Nazul. Baiklah, saya di sini selaku moderator yang akan mengatur acara presentasi Ulumul Quran kelompok kami. Oke, yang pertama yang akan diisi oleh pemateri kepada Kak Fuad, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ika ya Kak Ika. Baik, kita mulai ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian nasah. Nasah secara lugawi ada 4 makna. Nasah yang sering diungkapkan ulama yaitu izalah, menghilangkan, tabdil, penggantian, takwil, memalingkan, nakal, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Adapun dari segi terminologi, para ulama mendefinisikan nasah dengan redaksi yang sedikit berbeda, tetapi dengan pengertian yang sama dengan raf'ul hukmi syar'i bil khitab syar'i, menghapuskan hukum syara dengan khitab syara pula, atau raf'ul hukmi bi dalil syar'i, menghapuskan hukum syara dengan dalil syara yang lain. Terminologi menghapuskan dalam tanda kutip dalam definisi tersebut adalah terputusnya hubungan hukum yang dihapus dari seorang mukallaf dan bukan terhapusnya substansi hukum itu sendiri. Sementara Quraisy Shihab menyatakan bahwa antara ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin tidak sepakat dalam memberikan pengertian nasah secara terminologi. Hal itu terlihat dari kontroversi yang muncul di antara mereka dalam menetapkan adanya nasah dalam Al-Quran. Ulama-ulama mutaqaddimin bahkan memperluas arti nasah hingga mencakup 4 cakupan. Cakupan yang pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan oleh hukum. Cakupan yang pertama, pembatalan hukum yang ditetapkan oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang spesifik yang datang kemudian. Yang ketiga, penjelasan usulan terhadap hukum yang bersifat ambigus. Yang keempat, penetapan syarat bagi hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau merebut atau juga menyatakan berakhirnya masa berlakunya hukum yang terdahulu. Rukun dan syarat nasah. Rukun syarat nasah ada 4. Yang pertama ada adat nasah, yang kedua nasih, yang ketiga mansuh, yang keempat mansuh anhu. Yang pertama adat nasah adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua nasih, yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya nasih itu berasal dari Allah, karena dialah yang membuat hukum dan dia pula lah yang menghapusnya. Mansuh yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat mansuh anhu yaitu orang yang dibebani hukum. Adapun syarat-syarat nasah ada 4 juga. Yang pertama, yang dibatalkan adalah hukum syara. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntunan syara. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pembatalan hukum, tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pembatalan hukum. Seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa tidak berarti dinasah setelah selesai melakukan puasa tersebut. Yang keempat, tuntutan yang mengundang nasah harus datang kemudian. Dengan demikian ada dua lapangan yang tidak menerima nasah. Yang pertama,
seluruh khobar akidah naik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sebab pembatalan khobar terhadap mendustakan khobar itu sendiri, sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah mustahil menguat kebohongan. Yang kedua, hukum-hukum yang disyariatkan secara abadi. C. Perbedaan antara nasakh, tashis, taksis, dan badal. Terdapat perbedaan diametral antara Ibnu Katsir Al-Marawi dan Abu Muslim Al-Asbihani dalam memandang persoalan nasakh. Ibnu Katsir dan Al-Marawi menetapkan adanya pembatalan hukum dalam Al-Quran, namun dengan tegas Al-Asbihani menyatakan bahwa Al-Quran tidak pernah disentuh pembatalan, tanda kutip. Meskipun demikian, pada umumnya dia sepakat tentang 3 perkara. Yang pertama, adanya pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang spesifik yang datang kemudian. Yang kedua, adanya penjelasan susulan terhadap hukum terdahulu yang ambigus. Yang ketiga, adanya penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Nah, itu yang perbedaan nasakh mansukh ya. Adapun bada menurut sumber kamus yang masyhur adalah az-zuhur badal fa, menampakkan setelah bersembunyi. Jelas berarti. Dan definisi ini tersirat dalam firman Allah surat Al-Jasiyah surat yang ke-45 ayat 33. Arti bada yang lain adalah nas'ah ra'in jadid lam yakun maujud. Munculnya pemikiran baru setelah sebelumnya tidak terlintas. Definisi ini tersirat dalam firman Allah pada surat Yusuf surat yang ke-12 ayat yang ke-35. Jadi dari kedua definisi tersebut kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas antaranya dengan hakikat nasakh. Dalam bada timbulnya hukum yang baru disebabkan oleh ketidaktahuan sang pembuat hukum karena kemungkinan munculnya hukum baru itu tentu berbeda dengan nasakh. Sebab dalam nasakh bagi ulama yang mengaku keberadaannya Allah mengetahui nasikh dan mansukh sejak zaman azali sebelum hukum-hukum diturunkan kepada manusia. Untuk bagian lainnya silahkan dilanjutkan pada kita. Terima kasih. Sekarang bagian D, dasar-dasar penetapan nasikh dan mansukh. Mana Al-Qur'an menetapkan 3 dasar untuk menegaskan bahwa suatu ayat dikatakan nasikh, menghapus, atau lain ayat lain mansukh, dihapus. Ketiga dasar adalah yang pertama, melalui pentramisian yang jelas anak al-Sholih dari Nabi atau dari para sahabatnya, seperti hadis kuntuna haitukum an ziyarat al-kubur ala fazuruha. Aku dulu melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Kedua, melalui kesempatan bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. Ketiga, melalui studi sejarah nama ayat yang lebih belakang turun sehingga disebut nasikh. Al-Qur'an menambahkan bahwa nasikh tidak bisa ditetapkan melalui prosedur ijtihad. Pendapat ahli tafsir, karena adanya kontradiksi antara beberapa dalil bila dilihat dari lahirnya atau belakangnya keislaman salah seorang dari pembawa riwayat, persoalan nas hanya dikembalikan didasarkan pada penukilan Rasulullah SAW atau dari sahabat mengatakan sebuah nas bisa jadi ditetapkan dengan cara lain manakala terjadi kontraksi yang pasti. Dengan bantuan pengetahuan sejarah atau diketahui mana yang lebih dulu turun dan yang kemudian. Dan dalam masalah nafs
Tidak diperkenankan memegangi pendapat musafir maupun memegangi ijtihad para mujtahid, sebab naks mengandung arti menghapuskan dan menetapkan hukum yang sudah ditetapkan Rasulullah SAW. Yang dipegangi dalam masalah ini adalah penukilan dan sejarah, bukan pendapat dari ijtihad. Selanjutnya. Perbedaan pendapat tentang adanya ayat-ayat mansukh dalam Al-Quran. Di mana banyak perbedaan pendapat kalangan ulama tentang eksistensi nas dalam Al-Quran. Yang pertama, pendapat ini dikemukakan mayoritas ulama. Untuk memperkuat pendapatnya, mereka mengemukakan argumentasi nakliyah dan akliyah. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Mayoritas ulama memandang kepada keseluruhan ayat bahwa Al-Quran telah direvisi. Adapun dalil-dalil mereka kemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nas tidak merupakan hal yang terlarang menurut akal pikiran, dan setiap yang tidak dilarang berarti boleh. Mu'tazilah menambahkan bahwa hukum Allah itu wajib membawa maslahat bagi hambanya. Dan adapun ahli sunnah mengatakan bahwa tidak ada yang wajib bagi Allah terhadap dirinya. Oleh karena itu, walaupun Allah menaskannya, tidak membawa akibat ada hukumnya. Dalil kedua, seandainya nas tidak dibolehkan akal dan tidak terjadi dalam nas, syar'i tidak boleh memerintahkan sesuatu kepada hambanya, akan tetapi ditolak oleh para penentang nas, dan mereka berkata perintah dan larangan itu dapat terjadi seperti di atas. Dalil ketiga, seandainya nas itu tidak boleh menurut akal dan terjadi menurut alam, sedangkan semuanya mengakui bahwa risalah itu semua berlaku untuk seluruh alam, untuk dalil yang pasti. Dalil keempat, terdapat dalil yang menunjukkan nas terjadi menurut nas. Oleh karena itu, keadaan terjadi al-wudu membawa pengertian boleh bertambah, al-jawaz wa ziyadah. Mengenai kemungkinan terjadinya nas dalam Al-Quran, Abdul Wahab menentukan tidak semua ayat Al-Quran bisa menerima nas seperti ayat-ayat yang mengandung asasi yang tidak bisa berubah dengan perubahan kondisi manusia. Menolak keberadaan nas dalam Al-Quran, di antara ulama yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Abu Muslim As-Safani. Khusus mengenai Abdul, Quraisy Syihab tampaknya tidak setuju sepenuhnya menetapkan sebagai kelompok penentang nas. Sebab menurut Abdul, nas diberi peringatan bukan sebagai pembatalan, tetapi sebagai penggantian, pengalihan, dan pemindahan ayat hukum di suatu tempat ke tempat yang lainnya. Terhadap argumentasi mayoritas ulama yang didukung oleh surat An-Nahl, As-Safani membantahnya dengan mengajukan ayat 42 surat Fussilat, yang artinya tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun belakang, karena ia diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Selanjutnya, bentuk-bentuk dan macam-macam nas dalam Al-Quran. Nas dalam Al-Quran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu nas syar'i, yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Yang kedua, nas ilmi, yaitu jika terdapat 2 nas yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan, dan keduanya turut untuk sebuah masalah yang sama, serta kedua-duanya diketahui waktu turunnya ayatnya yang datang kemudian menghapus ayat
yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang ada berlaku bagi sebagian individu, atau menghapus hukum yang bersifat mutlak dengan hukum yang selanjutnya. Nas menurut ulama terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menghapus terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan. Yang kedua, menghapus terhadap hukum saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Yang ketiga, menghapus terhadap bacaan saja, sedangkan hukum tetap berlaku. Adapun dari segi otomatis, mana yang lebih berhak menghapus sebuah nas, para ulama membagi nas dalam 4 macam. Yang pertama, nas Al-Quran dan Quran. Yang kedua, nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, nas As-Sunnah dan Al-Quran menurut mayoritas ahli usul. Nas semacam ini benar-benar terjadi. Yang keempat, nas sunnah dengan sunnah. Bacaan Al-Fatihah pada dasarnya ketentuan nas dalam ijma dan qiyas itu tidak ada dan tidak diperkenalkan. Selanjutnya hukum hikmah berdasarkan nas. Nas mana Al-Quran terbagi menjadi 4 hikmah keberadaan ketentuan nas itu. Yang pertama, menjaga kemaslahatan hamba pada dasarnya penempatan syariat itu dapat makbul, memberikan keselamatan pada hambanya, yaitu saat sekarang atau yang akan datang secara bersamaan. Pendapat ini harus dapat argumentasi yang kuat untuk membenarkannya atau menolaknya. Yang kedua, mengembangkan persyariatan hukum sampai kepada tingkat kesempurnaan seiring dengan perkembangannya dakwah dan kondisi manusia itu sendiri. Yang ketiga, menguji kualitas keimanan mukallaf dengan cara adanya perintah yang kemudian dihapus, contohnya seperti bencana, ujian, azab, dan fitnah. Yang terakhir, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab apabila ketentuan nas lebih berat daripada ketentuan maksud, berarti mengandung konsekuensi pertambahan. Sebaliknya, jika ketentuan dalam nas lebih mudah daripada ketentuan maksud, itu berarti kemudahan bagi umatnya. Baiklah, mungkin sekian presentasi Quran kelompok kami. Syukran kasiran ala husni ihtimalikum wa atlubul afwa minkum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.